Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Saudaraku semua, semoga panjenengan sehat lahir batin. Mari kita sambut pertemuan kali ini dengan doa dalam hati masing-masing, agar apa yang kita bahas membawa manfaat dan ketenangan jiwa. Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan untuk menuliskan di komentar, Rahayu, berkah leluhur menyertai langkahku. Sebagai doa bersama dan bentuk penghormatan pada leluhur kita. Pernahkah panjenengan bertemu dengan seseorang yang semakin tua justru semakin memancarkan aura aneh? Bukan aura menyeramkan, melainkan karisma mistis yang membuat orang sulit menjauh. Mereka mungkin tidak kaya raya, mungkin juga hidup sederhana. Tapi tatapannya, senyumnya, bahkan diamnya saja terasa punya daya tarik gaib. Konon, itulah salah satu rahasia mereka yang lahir di weton legi. Semakin bertambah usia, semakin kuat pula tarikan mistis yang ada pada dirinya. Tapi mengapa bisa begitu? Apa yang membuat weton legi semakin tua justru semakin ajaib? Dalam hitungan Jawa, setiap weton membawa watak, rezeki, bahkan pituduh, batin yang membentuk jalan hidupnya. Legi adalah salah satu pasaran yang sering dianggap membawa kelembutan, kesabaran, dan daya tarik tersembunyi. Namun uniknya, banyak orang legi yang justru semakin menua semakin terlihat berbeda. Bukan hanya karena pengalaman hidup, tapi juga karena energi mistis yang kian matang. Malam ini, mari kita telusuri bersama 5 rahasia tentang weton legi, kenapa semakin tua, semakin mistis, dan semakin kuat tarikan ajaibnya. 1. Aura karisma yang makin matang. Sejak muda, orang legi biasanya dikenal ramah, lembut, dan mudah bergaul. Mereka punya daya tarik sosial, mudah disukai, dan jarang menimbulkan masalah. Namun, pada usia muda, karisma mereka belum benar-benar tampak jelas. Mereka lebih seperti bunga yang baru mekar, indah, tapi belum sepenuhnya menebar wangi yang memikat. Akan tetapi, semakin usia bertambah, semakin terasa keistimewaan yang sulit dijelaskan. Orang legi berubah menjadi pribadi yang berwibawa tanpa harus banyak bicara. Tatapan mata mereka lebih dalam, senyum mereka lebih menenangkan, dan ucapan mereka lebih berbobot. Bahkan, diamnya saja bisa menghadirkan rasa segan. Inilah yang disebut para pini sepuh sebagai aura purnama. Bulan sabit di awal memang indah, tapi cahaya purnama yang penuh justru mampu menerangi kegelapan. Begitu pula dengan orang legi, ketika usia makin matang, sinarnya semakin kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Banyak orang mengaku, berada di dekat orang legi yang sudah tua terasa berbeda. Ada ketenangan yang menular. Ada rasa aman yang muncul hanya dengan duduk di samping mereka. Bahkan dalam keluarga, seringkali orang legi yang sudah berumur dianggap sebagai payung atau tiang, tempat bersandar, meski mereka sendiri hidup sederhana. Namun, karisma ini bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang penuh suka duka. Legi sejak muda sering diuji dengan hal-hal kecil yang membentuk kesabarannya. Ada yang sering disalahpahami, ada yang pernah dikhianati, ada pula yang hidupnya penuh keterbatasan. Semua itu menumbuhkan keteguhan dalam hati mereka. Dan ketika usia bertambah, pengalaman itu memadat menjadi wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Aura karisma legi berbeda dari orang lain. Jika orang lain memikat karena penampilan atau harta, legi memikat karena energi batin. Inilah yang membuat banyak orang betah berada di dekatnya, meski tidak ada yang istimewa secara fisik. Ada yang bilang, orang legi itu seperti kopi hangat, diam-diam membuat candu, tanpa perlu banyak gula. Pepatah Jawa berkata, Wong sepuh iku tuladha. Orang yang berumur itu adalah teladan. Bagi orang legi, usia bukan sekadar angka. Semakin tua, semakin matang karakternya, semakin jelas aura yang terpancar. Karisma itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari lewat buku. Ia tumbuh dari hati yang telah ditempa waktu, doa, dan kesabaran. Maka, tidak heran bila banyak orang legi di usia tua disegani. Bukan karena mereka berkuasa, melainkan karena ada sinar batin yang memancar dari dirinya. Dan sinar itu, saudaraku, adalah bagian dari tarikan mistis yang membuat weton legi semakin tua, semakin memikat. 2. Energi mistis yang tersimpan. Sejak muda,
Orang Legi sering terlihat lembut dan penuh pengertian. Mereka jarang bersuara keras, jarang menyinggung orang lain, dan lebih memilih mendamaikan daripada memicu pertengkaran. Tapi di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang tidak semua orang tahu, energi mistis yang mengalir dalam dirinya. Energi ini ibarat api kecil yang bersembunyi di dalam bara. Saat muda, ia belum begitu terlihat. Orang Legi sendiri mungkin tidak menyadarinya, atau menganggapnya hanya perasaan biasa. Namun semakin usia bertambah, api itu semakin menyala, semakin jelas terasa, dan semakin sulit disangkal. Banyak orang Legi yang mengaku sering mendapatkan firasat. Kadang mereka merasa gelisah tanpa sebab. Lalu esok harinya terjadi sesuatu yang sesuai dengan kegelisahan itu. Ada pula yang bermimpi tentang seseorang. Lalu tak lama kemudian orang itu benar-benar datang atau mengabarkan kabar penting. Bahkan ada Legi yang bisa membaca suasana hati orang lain hanya dari tatapan mata. Semakin tua, kepekaan ini makin tajam. Mereka tidak perlu belajar ilmu khusus, karena energi mistis itu sudah tertanam dalam dirinya. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai daya linui, kelebihan batin yang diberikan oleh semesta, bukan karena dicari, tapi karena memang sudah melekat sejak lahir. Bagi orang lain, kepekaan semacam ini bisa terasa berat. Tapi bagi Legi, hal ini justru membuat mereka semakin dewasa dalam bersikap. Mereka lebih hati-hati, lebih peka terhadap tanda-tanda, dan lebih mampu menempatkan diri. Jika ada sesuatu yang terasa tidak enak di hati, biasanya mereka memilih menunda langkah, dan seringkali keputusan itu menyelamatkan mereka dari masalah. Energi mistis orang Legi juga membuat mereka sering menjadi tempat curhat. Anehnya, meski mereka tidak selalu memberi solusi, orang yang curhat merasa lebih lega setelah berbicara. Seolah-olah energi Legi menyerap sebagian beban batin orang lain. Inilah mengapa semakin tua, semakin banyak orang yang datang mencari mereka, bukan hanya untuk urusan duniawi, tapi juga untuk mencari ketenangan batin. Namun, energi mistis ini juga membawa konsekuensi. Legi kadang merasa lelah secara batin, karena sering menyerap energi negatif dari orang sekitarnya. Mereka bisa merasa letih meski tidak bekerja fisik, hanya karena terlalu banyak mendengar keluh kesah atau berada di lingkungan penuh konflik. Itulah sebabnya orang Legi sering butuh waktu menyendiri, agar bisa memulihkan energi batinnya. Sesepuh sering berkata, "Wong Legi kui cedhak karo rasa." Orang Legi itu dekat dengan dunia rasa. Kedekatan inilah yang menjadikan mereka semakin tua semakin mistis. Tarikan gaib yang mengelilingi mereka tidak hanya membuat orang lain nyaman, tapi juga membuat mereka lebih selaras dengan alam. Mereka lebih peka pada perubahan cuaca, lebih mudah menangkap tanda dari alam, bahkan sering merasa seperti mendapat bisikan dari dalam hati yang ternyata benar adanya. Maka jangan heran bila banyak orang Legi di usia senja terlihat seperti orang pintar, meski mereka tidak pernah belajar ilmu gaib secara khusus. Energi mistis yang tersimpan dalam dirinya sudah cukup untuk membuat mereka tampak berbeda, menenangkan sekaligus memikat. 3. Tarikan ajaib dalam hubungan. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan tentang orang Legi, terutama ketika mereka sudah mulai menua. Daya tarik mereka justru semakin kuat. Bukan daya tarik fisik semata, melainkan tarikan batin yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Sejak muda, Legi memang dikenal ramah, lembut, dan penuh perhatian. Mereka mudah membuat orang nyaman. Namun ketika usia bertambah, kelembutan itu berubah menjadi magnet gaib yang lebih dalam. Senyumnya bukan sekadar senyum, tapi terasa menenangkan. Tatapannya bukan sekadar tatapan, tapi membuat hati orang lain tenang dan percaya. Bahkan diamnya saja bisa menjadi bahasa yang memikat. Banyak orang yang bersaksi, berada di dekat seorang Legi yang sudah matang usianya, seperti berada di samping air yang menyejukkan. Tidak perlu banyak bicara, tapi rasa damai itu menyebar begitu saja. Inilah yang disebut para sesepuh sebagai pancaran rasa. Aura batin yang keluar dari kedalaman jiwa, bukan dari hal-hal duniawi. Yang menarik, tarikan ajaib ini tidak hanya berlaku dalam hubungan asmara. Dalam persahabatan, keluarga, bahkan hubungan sosial, orang Legi sering menjadi pusat perhatian tanpa berusaha. Mereka tidak mencari popularitas, tapi orang lain justru mencari mereka. Mereka tidak mengejar orang, tapi oranglah yang datang. Dalam hubungan cinta, tarikan ini bisa sangat kuat. Ada banyak cerita tentang orang Legi yang di usia senja justru makin digandrungi. Bukan karena penampilan,
tapi karena karismanya yang semakin matang. Pasangan mereka sering merasa semakin betah, semakin terikat, bahkan semakin segan. Bagi yang masih sendiri, banyak yang mengaku bahwa orang Legi sulit dilupakan, meski hanya sekali bertemu. Tarikan ajaib ini sering disalahpahami. Ada yang mengira Legi menggunakan ilmu gaib atau pengasihan. Padahal, semua itu muncul alami, dari energi batin yang makin matang. Energi ini lahir dari pengalaman hidup, dari kesabaran yang teruji, dan dari doa-doa yang mereka panjatkan sepanjang perjalanan usia. Namun, tarikan yang kuat ini juga bisa menjadi beban. Ada Legi yang justru merasa terganggu karena banyak orang datang meminta pertolongan, meminta nasihat, atau sekadar ingin berada di dekatnya. Kadang, mereka merasa lelah, karena tidak semua orang datang dengan niat tulus. Ada pula yang hanya ingin memanfaatkan kelembutan Legi untuk kepentingan pribadi. Meski begitu, orang Legi jarang menolak. Mereka percaya bahwa setiap orang yang datang membawa pesan, membawa titipan semesta. Maka mereka tetap berusaha menerima, meski kadang harus mengorbankan ketenangan dirinya. Sesepuh Jawa berkata, "Wong kang ikhlas, uripe katon padhang." Orang yang ikhlas, hidupnya akan tampak terang. Dan begitulah Legi. Keikhlasan merekalah yang memancarkan cahaya, menjelma menjadi tarikan ajaib yang sulit dijelaskan. Semakin tua, semakin kuat aura itu. Semakin banyak orang merasa tertarik, bukan karena kecantikan atau ketampanan, tapi karena getaran batin yang menyejukkan. Maka tidak berlebihan bila dikatakan, orang Legi adalah magnet gaib dalam hubungan. Mereka tidak memaksa, tidak mengejar, tidak mengikat, tapi justru itulah yang membuat orang lain sulit lepas. Tarikan ajaib itu nyata, dan semakin tua mereka, semakin kuat pula pengaruhnya. 4. Cobaan yang menguatkan jiwa. Hidup orang Legi jarang benar-benar mulus. Sejak muda, banyak di antara mereka yang harus menghadapi jalan berliku, kehilangan, dikhianati, atau menghadapi kegagalan yang berulang. Namun, justru disitulah letak kekuatan mistis mereka terbentuk. Orang Jawa percaya, cobaan bukan hukuman, melainkan tempaan. Sama seperti besi yang harus dibakar berkali-kali agar menjadi keris pusaka, demikian pula jiwa Legi ditempa oleh penderitaan agar kelak menjadi pribadi yang tajam sekaligus indah. Banyak kisah nyata tentang orang Legi yang berhasil melewati masa sulit. Ada yang sejak muda hidup dalam kemiskinan, harus bekerja keras demi menyambung hidup. Ada pula yang berulang kali jatuh bangun dalam usaha, atau mengalami kegagalan dalam hubungan. Namun, meski terpuruk, mereka selalu bisa bangkit. Dan setiap kali bangkit, jiwa mereka menjadi lebih tegar. Ketika mereka masih muda, cobaan itu terasa sangat berat. Kadang membuat mereka menangis, kadang membuat mereka merasa hidup tidak adil. Namun, semakin usia bertambah, mereka mulai menyadari bahwa semua itu bukanlah kesia-siaan. Dari luka, mereka belajar arti sabar. Dari kehilangan, mereka belajar arti ikhlas. Dari kegagalan, mereka belajar arti rendah hati. Cobaan juga membuat orang Legi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Mereka tahu rasanya sakit, maka mereka tidak tega menyakiti. Mereka tahu rasanya kehilangan, maka mereka lebih menghargai setiap pertemuan. Dari sinilah lahir kelembutan yang khas pada orang Legi yang sudah matang. Dan kelembutan inilah yang memancarkan aura mistis. Orang lain bisa merasakan bahwa di balik senyum Legi ada cerita panjang. Bahwa di balik diamnya ada pengalaman pahit yang sudah dilewati. Dan justru karena pernah melewati penderitaan, orang Legi tampak lebih bijaksana. Mereka tidak mudah bereaksi berlebihan, tidak gampang marah, dan lebih memilih jalan damai. Sesepuh sering berkata, "Sapa sing kuat nandhang, bakal pinaringan pepadhang." Barang siapa kuat menanggung, akan diberi cahaya. Cobaan hidup adalah cara semesta memberi cahaya pada orang Legi. Semakin banyak ujian yang mereka lalui, semakin dalam pula jiwa mereka. Dan semakin dalam jiwa seseorang, semakin kuat pula aura mistis yang terpancar. Tidak jarang, di usia tua, orang Legi terlihat seperti guru tanpa gelar. Mereka tidak pernah mengaku pintar, tidak pernah mengaku suci. Tapi dari sikapnya, dari kata-katanya yang sederhana, orang lain belajar banyak. Mereka menjadi teladan tanpa harus diminta. Jadi, jangan heran bila orang Legi semakin tua semakin memikat. Itu bukan semata-mata karunia,
tapi hasil dari perjalanan panjang penuh luka yang ditempa menjadi kebijaksanaan. Cobaanlah yang membuat mereka kuat. Cobaanlah yang membuat mereka mistis. 5. Tugas spiritual di usia senja. Dalam pandangan kejawen, manusia tidak pernah lahir tanpa tujuan. Setiap jiwa membawa misi, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun bagi keseimbangan jagat. Dan semakin tua seseorang, semakin jelaslah tugas spiritual yang harus dijalani. Inilah yang juga berlaku bagi mereka yang lahir di weton Legi. Orang Legi seringkali sejak muda sudah menunjukkan sifat lembut, penyabar, dan penuh empati. Namun, semua itu baru menemukan puncaknya ketika mereka memasuki usia senja. Pada tahap inilah, aura mistis orang Legi semakin kuat, karena tugas spiritualnya semakin nyata. Banyak orang Legi yang di usia muda hanya dianggap orang biasa, tapi ketika tua, tiba-tiba menjadi sosok penuntun. Mereka mungkin tidak belajar ilmu tinggi, tidak mendalami kitab, tidak pula berambisi jadi pemimpin. Tapi entah bagaimana, orang-orang datang pada mereka, meminta nasihat, minta doa, atau sekadar mencari ketenangan. Inilah yang disebut oleh para pinisepuh sebagai tugas rahasia Legi. Mereka ditakdirkan menjadi tempat bernaung, bukan karena kedudukan duniawi, melainkan karena cahaya batin yang mereka pancarkan. Semakin tua, semakin banyak orang yang merasakan tarikan ini. Kadang orang Legi sendiri bingung. Mengapa banyak orang mendatanginya? Mengapa dirinya yang dipilih untuk menjadi tempat curhat atau tempat meminta doa? Namun sesungguhnya, semua itu adalah tanda bahwa tugas spiritualnya sedang dipanggil. Tugas ini bisa berbeda-beda bentuknya. Ada Legi yang dituntut menjaga keharmonisan keluarga. Ada yang menjadi penjaga tradisi leluhur, seperti merawat makam, menjaga pusaka, atau meneruskan doa yang pernah dititipkan. Ada pula Legi yang hanya dengan sikap sabarnya, mampu mengajarkan banyak orang arti ketenangan. Makin tua, makin dekat pula Legi dengan dunia gaib. Mimpi mereka sering membawa pesan. Doa mereka terasa lebih manjur. Kadang, hanya dengan duduk diam, kehadiran mereka membuat suasana lebih tentram. Hal ini karena energi mistis dalam dirinya sudah matang, siap digunakan untuk kebaikan. Namun, tugas spiritual bukan berarti selalu mudah. Ada kalanya orang Legi merasa lelah, merasa sendirian menanggung beban. Tidak jarang mereka harus mengorbankan keinginan pribadi demi menjaga keseimbangan yang lebih besar. Tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Sesepuh Jawa berkata, "Urip iku urup." Hidup itu harus menyala, memberi cahaya bagi sesama. Dan itulah peran orang Legi di usia senja. Mereka bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk menjadi suluh bagi orang lain. Tarikan ajaib yang semakin kuat itu bukanlah kebetulan, melainkan pertanda bahwa jiwa mereka sudah mencapai kedewasaan spiritual. Makin tua, makin Legi menjadi cahaya. Makin tua, makin Legi menjadi tempat pulang bagi banyak hati yang gelisah. Saudaraku, setelah kita telusuri bersama, jelaslah bahwa weton Legi bukanlah weton yang biasa-biasa saja. Dari muda mereka sudah membawa kelembutan. Dari perjalanan hidup mereka belajar kesabaran, dan ketika usia semakin bertambah, aura mistisnya justru semakin kuat. Makin tua orang Legi, makin matang pula karismanya. Makin tua, makin terasa energi gaib yang menyertai dirinya. Makin tua, makin kuat tarikan batin yang membuat orang sulit menjauh darinya. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, melainkan karena jiwa yang ditempa waktu, doa, dan cobaan. Tarikan ajaib orang Legi lahir dari kedalaman hati yang ikhlas, dari luka yang berubah menjadi kebijaksanaan, dan dari doa yang berbuah menjadi cahaya. Inilah rahasia besar Legi. Semakin menua, semakin purnama. Cahaya mereka tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti pepatah Jawa berkata, "Sepi ing pamrih, rame ing gawe." Orang yang tidak sibuk mengejar kepentingan pribadi, tapi sibuk berkarya, dialah yang akan dikenal. Dan wejangan lain yang tak kalah dalam. Wong tua iku kados wit gede, senadyan godhonge gugur, isih maringi teduh kanggo liyane. Orang tua itu seperti pohon besar, meski daunnya gugur, tetap memberi keteduhan bagi yang lain. Untuk panjenengan yang lahir di Legi, jangan pernah merasa bahwa usia hanyalah beban. Ingatlah, setiap tahun yang bertambah bukan hanya membawa keriput, tapi juga membawa cahaya batin yang semakin terang.
Makin tua bukan berarti makin lemah, tapi justru makin kuat dalam tarikan gaib yang menuntun banyak orang. Tuliskan di kolom komentar. Aku Legi, makin tua makin rahayu. Sebagai doa agar energi mistis panjenengan semakin kuat, dan hidup panjenengan selalu diberkahi. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Ceritakan pengalaman panjenengan. Apakah benar semakin tua, semakin kuat tarikan batin orang Legi? Mari berbagi kisah agar kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Rahayu, rahayu, rahayu.